Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian berupa masyarakat dan memiliki fokus pembahasan berupa kehidupan sosial yang terdapat di sekitar lingkungan masyarakat. Ya, sedangkan hukum menurut Immanuel Kant merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang dibuat dengan batasan-batasan dari hak milik orang lain. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Kekuasaan seringkali disamakan dengan konsep politik, bahkan banyak yang beranggapan bahwa kekuasaan itu adalah politik. Kekuasaan sendiri tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Oleh sebab tidak merata itulah muncul makna yang pokok dari kekuasaan itulah merupakan kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu rela atau karena terpaksa. Hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada satu aturan yang tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Maka konsekuensinya adalah tidak mungkin kita memahami hukum jika kita hanya memperhatikan satu aturan saja. Ya, dari sudut sejarah, sosiologi hukum pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali bernama Anzillotti. Siapa? Ferry, Bang. Anzillotti. Ya. Pada tahun 1882, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum maupun ilmu sosiologi. Menurut C.G.M. Skewt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Artinya apa? Sebuah fenomena hukum itu dipandang melalui kacamata sosiologi. Mengapa sosiologi dan hukum erat kaitannya dan bahkan menjadi satu cabang ilmu? Karena hukum mempunyai ciri-ciri kaidah yang membedakan hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, dan inilah yang erat kaitannya dengan ilmu sosiologi karena menyangkut perbuatan manusia. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Nah, di sini lagi dijelaskan masyarakat. Nah, yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat sesuai dengan langgarannya dong gitu kan. Yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ya, ketertiban, ketentraman. Jadi artinya tidak ada hukum yang tujuannya untuk menjerumuskan orang-orang tertentu gitu kan. Ya, jadi intinya hukum sangat erat kaitannya karena menyangkut masyarakat dan perilaku dari manusia. Dan itu yang menyebabkan hukum dan sosiologi sangat berkaitan hingga terciptalah disiplin ilmu sosiologi hukum. Adapun tokoh-tokoh dari sosiologi hukum itu yang pertama dari kawasan Eropa Barat, ya. Siapa sih nggak kenal sama Karl Marx? Ya, tokoh ini di era tahun 1818 hingga 1883 ini menyatakan bahwasanya hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang juga berfungsi di bidang ekonomi gitu. Dan itu yang untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Jadi Karl Marx ini menyatakan bahwasanya hukum itu bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, namun juga sebagai fungsi ekonomi. Nah, pokok pemikiran Karl Marx ini yang pertama, hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi gitu kan. Hukum hanya melindungi sekelompok orang yang dominan. Ya, itu terbukti sekarang ini gitu kan. Mereka yang di atas terlindungi. Yang kedua, hukum bukan merupakan alat integrasi tapi merupakan alat pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Yang ketiga, hukum dan kekuasaan merupakan sarana kaum kapitalis. Artinya hukum ini adalah alat gitu kan yang berkuasa di bidang ekonomi gitu. Jadi hukum ini dijadikan sebagai alat ya untuk melanggengkan kekuasaan para kaum kapitalis. Yang keempat, hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan.
Yang selanjutnya ada Emil Durkheim. Ini nama yang juga tidak asing bagi kita. Tokoh pada era 1858 hingga 1917 ini, ya, merupakan seorang ahli sosiologi yang semula itu sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi kepada sosiologi hukum gitu. Sebagai seorang sosiolog, dia sangat mengedepankan penggunaan metodologi empiris gitu kan. Nah, jadi menurut Durkheim ini hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersangsi. Artinya apa? Menurut Durkheim itu berat ringannya suatu sanksi ya tergantung kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Nah, selain itu pula masih banyak lagi tokoh-tokoh dari kawasan Eropa Barat. Sebut saja Max Weber. Tokoh ini pada era 1864 hingga 1920, dan juga ada Henry Smain di era 1882 hingga 1888, dan juga di kawasan Amerika Serikat juga banyak gitu. Yang pertama ada Owe Holmes, terus juga ada Roscoe dan juga Benjamin Cardoso, dan banyak lainnya tokoh-tokoh sosiologi hukum. Adapun aliran-aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum, yang pertama ada aliran positivis. Aliran ini dipelopori oleh salah satu tokoh yang bernama Donald Black. Donald Black ya, bukan Donald Bebek. Jadi aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian-kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Artinya apa? Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar gitu. Jadi menurut Donald Black ini, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable fact gitu kan. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu ada aliran normatif. Nah, menurut aliran ini, hukum itu bukan merupakan fakta yang teramati, tapi juga merupakan suatu institusi nilai gitu. Jadi hukum itu mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Nah, jadi artinya menurut aliran normatif ini, hukum itu bersifat derivatif gitu, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan juga ekonomi. Fungsi sosiologi hukum. Jadi yang pertama itu fungsi secara filosofis. Nah, artinya apa? Tentu setiap masyarakat selalu mempunyai reside gitu kan, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum gitu kan. Misalnya nih, masyarakat mengharapkan untuk menjamin adanya keadilan dari hukum ini gitu kan, kebermanfaatan, ketertiban, dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu cita atau hukum atau resep tumbuh dalam sistem dari masyarakat tersebut gitu kan, tentang baik atau buruknya. Ini filosofi dari mereka gitu kan. Tentu pandangan mereka tentang individual dan masyarakat gitu. Tentu hukum diharapkan gitu oleh mereka dapat mencerminkan sistem nilai baik atau buruknya sesuai filosofi dari mereka gitu. Nah, yang kedua, berfungsi secara sosiologis atau empiris gitu. Jadi dasar keberfungsian secara sosiologis atau empiris ini maksudnya adalah jika para warga atau masyarakat ini mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Nah, jadi keberlakuan empiris ini dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga atau masyarakat. Jadi jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, nah maka terdapat keberlakuan kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu berfungsi secara yuridis gitu kan. Keberfungsian secara yuridis atau normatif ini yaitu suatu peraturan atau kaidah. Ya, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu gitu kan, yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum yang saling menunjuk yang satu dengan yang lainnya. Jadi artinya apa? Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki atau hukum yang bertumbuh pada kaidah-kaidah hukum. Nah, jadi di dalam kaidah hukum itu yang khusus lebih diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Bentuk dari manifestasi hukum dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat adalah salah satunya terbentuknya lembaga kemasyarakatan. Jadi lembaga kemasyarakatan itu terdapat dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan itu
terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi fungsinya juga ada. Yang pertama untuk memberikan pedoman kepada warga atau masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku, berpedoman, bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Nah, itulah bentuk dari fungsi-fungsi dari lembaga masyarakat dalam manifestasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Our defense is not in our armaments, not in skates, not in going underground. Our defense is in law and order. Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah, tapi pertahanan kita adalah hukum dan juga keteraturan. Ferry Kurniawan, Sosiologi 2018.